wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari Universitas Negeri Jember. Di sini saya prodi pendidikan PG PAUD. Di sini saya akan membuat parenting yang berjudul pelatihan peningkatan kreativitas anak usia dini melalui cerita guru pada wali murid dalam pembelajaran masa pandemi COVID-19. Nah, selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan materi yang pertama, yaitu konsep dasar metode bercerita. Metode bercerita adalah cara penyampaian atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita. Metode bercerita dilaksanakan dalam upaya perkenalan, memberikan keterangan atau penjelasan tentang hal baru dalam rangka penyampaian pembelajaran yang dapat mengembangkan berbagai kompetensi dasar anak usia dini. Nah, di sini ada beberapa manfaat metode bercerita, antara lain yang pertama, melatih daya serap atau daya tangkap, melatih daya pikir, melatih daya konsentrasi, mengembangkan daya imajinasi anak. Selanjutnya, menciptakan situasi yang menggembirakan serta mengembangkan suasana hubungan yang akrab sesuai dengan terhadap perkembangannya. Yang selanjutnya, membantu perkembangan bahasa anak dalam berkomunikasi secara efektif dan efisien sehingga proses percakapan menjadi komunikatif. Nah, ini adalah konsep dasar metode bercerita. Yang selanjutnya yaitu pengertian bercerita dengan alat peraga. Kegiatan bercerita dengan menggunakan media atau alat pendukung isi cerita yang ditampilkan. Alat peraga atau media hendaknya aman, menarik, dan sesuai dengan tahap perkembangan anak. Nah, tujuan bercerita dengan alat peraga adalah membantu imajinasi anak, memahami isi cerita yang disampaikan guru. Fungsi bercerita dengan alat peraga bagi guru akan terasa lebih ringan dalam menyampaikan cerita, bagi anak akan lebih menarik. Nah, ini pengertian bercerita dengan alat peraga. Selanjutnya di sini bercerita dengan alat peraga tak langsung atau tiruan, misalkan tiruan dari binatang, buah, sayur dan sebagainya yang berbuat dari berbagai bahan, misalkan kayu, plastik, fiber, dan benda lainnya. Nah, kegiatan bercerita dengan alat peraga tak langsung terdiri dari bercerita dengan gambar, bercerita dengan kartu, bercerita dengan papan panel, bercerita dengan buku cerita, bercerita dengan boneka, dan bercerita dengan bergambar. Nah, selanjutnya pengembangan metode bercerita untuk pembinaan karakter anak usia dini. Nah, menurut Suhdi 1997, metode pembelajaran bahasa ialah rencana pembelajaran bahasa yang mencakup pemilihan, penentuan, dan penyusunan secara sistematis bahan yang akan diajarkan, secara kemungkinan pengadaan remedi, pengembangannya, karakter yang perlu ditumbuhkan untuk dibentuk dalam diri anak, diantaranya yang pertama, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Ketiga, kejujuran atau amanah. Keempat, hormat dan santun. Kelima, dermawan. Keenam, percaya diri dan pekerja cerdas. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Kedelapan, baik dan rendah hati. Kesembilan, yaitu toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Nah, di sini saya sudah menjelaskan beberapa materi yang saya paparkan. Untuk itu, terima kasih buat para audiens. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada.
Mungkin nggak ada yang ditanyakan, sudah paham semua kan ya? Ya. Terima kasih. Sekian dari saya, kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.